Halo semua, kali ini aku akan menjelaskan mengenai penyakit akibat kerja di industri pengelasan. Nah, penyakit akibat kerja di kalangan masyarakat Indonesia belum tercatat secara baik. Jika kita lihat dari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang ada di beberapa negara maju, masih menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Faktor apa sih yang menjadi penyebab penyakit akibat kerja itu? Nah, faktor penyebabnya yaitu masih banyak pekerja yang kurang sadar akan pentingnya penggunaan alat-alat pelindung diri. Industri pengelasan merupakan sebuah tempat kerja dengan aktivitas yang memiliki risiko tinggi yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan kelelahan kerja yang akan berdampak pada kecelakaan kerja. Nah, penyakit akibat kerja biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan kerja dan hubungan kerja. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa sebanyak 63% pekerja pada pengelasan mengalami kelelahan kerja berat, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya penyakit akibat kerja yang dapat diderita oleh seorang pekerja di pengelasan yaitu seperti sakit di tengkuk, di bahu, di dada, pinggang, perut, punggung, paha, pergelangan tangan, lutut, betis, ataupun pergelangan kaki. Nah, selain itu, pekerja las juga dapat terkena penyakit seperti batuk, gatal, pada kulit dan mata, kemudian mata perih dan demam. Pada jurnal yang saya gunakan, dijelaskan bahwa ada 5 orang pekerja mengalami gejala PHK baik saat, sebelum, ataupun sesudah bekerja. Pada hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,513. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungannya antara usia pekerja dengan kejadian PHK. Dari hasil penelitian yang diperoleh, pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun maupun pekerja yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun memiliki resiko yang sama untuk menderita PHK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan penyakit akibat kerja, karena masa kerja berhubungan langsung dengan pengalaman kerja. Semakin lama masa kerja seseorang, maka semakin tinggi pengalaman dan jam terbang pekerja tersebut, sehingga pekerja akan mampu lebih memahami tentang cara bekerja dengan aman untuk menghindarkan diri mereka dari penyakit akibat kerja. Tenaga kerja yang baru umumnya belum mengetahui secara mendalam seluk-beluk pekerjaan. Sebaliknya, dengan bertambahnya masa kerja seseorang, tenaga kerja, maka bertambah pula pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pekerja dan aspek keselamatan dari pekerjaan yang dilakukannya. Next. Selanjutnya, pada penelitian juga dijelaskan bahwa pekerja yang memiliki tingkat pengetahuan kurang baik lebih beresiko dan berpeluang lebih besar untuk menderita PHK. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penyakit akibat kerja. Pekerja yang memiliki pengetahuan yang kurang tentang cara bekerja dan keselamatan kerja dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Selain itu, perilaku seseorang seringkali dipengaruhi oleh tingkat pengetahuannya. Pengetahuan seseorang tentang faktor bahaya, sumber bahaya, dan jenis bahaya di tempat kerja yang kurang akan berdampak pada kesadaran untuk melindungi diri dari berbagai macam potensi bahaya kerja. Nah, proses pengelasan memiliki bahaya dan risiko terjadinya penyakit akibat kerja.
Beberapa bahaya yang berpotensi terjadi pada proses pengelasan adalah bahaya radiasi atau cahaya, bahaya asap dan gas, bahaya percikan api, bahaya kebakaran, bahaya jatuh, dan bahaya listrik. Ketidaktahuan pekerja terhadap pentingnya penggunaan APD atau pekerja yang terbiasa tidak menggunakan APD memperlambat gerakan dalam bekerja, susah bernafas bila memakai masker atau penutup muka, terasa dan menambah panas waktu bekerja bila menggunakan baju lengan panjang, sarung tangan, penutup kepala, dan sepatu kulit, menyebabkan risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, secara simultan, variabel independen tidak berhubungan dengan kejadian PAK pada pekerja las. Faktor usia, masa kerja, nama kerja, pengetahuan, dan penggunaan APD secara simultan mungkin saja tidak berpengaruh terhadap penyakit akibat kerja, karena ada faktor-faktor lain bagi yang dapat mengaruhinya seperti tingkat kepatuhan, gizi kerja, stres kerja, kebiasaan merokok, dan posisi atau sikap bekerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.